warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fahamna Sulaiman wa qulan alaihum mawa'ina musafirna ma'afur dan juga lisabih ma'afir wa fa'ilin wa kisahri sadri wa yasudri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asantukum bil hayy thumma la tubayanu abada wa tafakkaru bil su'ati al-alfi la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul Muhtaramin, Kiai, wabil khusus Kiai Samsul, Ketua PC Nahdlatul Ulama, kuliah mungkin yang hadir di sini, anak jajaran pengurusnya, yang saya hormati, sahabat saya Haji Muslim, Ketua PC Lampung Timur, yang kalau mobil kayak Pirelli Paris Dakar. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan cabang PT Ansor Lampung Timur, jajaran Kasat Porcap dan seluruh jajarannya, Jalur Ansor, ketua-ketua PAC, dan seluruh sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini. Yang saya banggakan juga seluruh santri yang ikut dalam halaqah kader ini. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak sekali kita ini diberi nikmat. Tentu kita tidak akan mampu menghitung satu persatu nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tapi minimal untuk media kita bersyukur, paling tidak kita harus mengingat 4 pokok nikmat yang diberikan Allah kepada kita. 1, nikmat jadi hambanya Allah. 2, nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita ini muka juga nggak Arab, bahasa juga nggak Arab, bangsa juga nggak Arab, secara lokasi juga jauh sekali dengan pusat Islam yaitu Mekah dan Madinah. Sudah ditinggal Nabi Muhammad sekitar 1400 tahun. Bukan A, bukan B, bukan C, tidak kerabat dekat, tidak apa, tapi kita diberikan nikmat jadi hambanya Allah dan umatnya Kanjeng Nabi. Ini nikmat yang luar biasa. Padahal kita tahu ada kerabat dekatnya Nabi Muhammad yang seumur hidupnya Nabi Muhammad didoakan 300 kali untuk berharap mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya Abu Lahab. Nabi Muhammad itu sering sekali berdoa untuk keislaman Abu Lahab dengan mengatakan Allahumma aslim ammi, Allahumma aslim ammi. Tapi Allah tidak memberikan kenikmatan agung itu, tidak diberikan kepada Abu Lahab, padahal itu adalah adik daripada bapaknya Kanjeng Nabi. Lah kok kita malah dikasih nikmat berubah jadi hambanya Allah dan umatnya Kanjeng Nabi. Ini kesyukuran yang luar biasa yang harus nantiasa kita ingat. Jadi kalau di dunia itu ada yang tidak begitu ganteng, tidak begitu kaya, tidak begitu terkenal, ya, apalagi istrinya juga baru 1, itu nggak usah kecewa, nggak usah kecil hati. Kenapa? Karena sebetulnya kita ini sudah mendapat nikmat yang paling besar di dunia ini, yaitu nikmat menjadi hambanya Allah berupa mendapat iman dan Islam, dan mendapat nikmat yang berubah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketiga adalah nikmat menjadi orang NU. Jadi orang NU itu nikmat. Bayangkan kalau sampai nggak jadi orang NU itu, apalagi sampai nggak kenal sama kiai-kiai, sama ulama-ulama, sampai harus terpaksa mempelajari Quran dan hadis sendirian. Alangkah besarnya potensi keliru. Lebih besar lagi apa? Potensi untuk sesat. Kalau sudah sesat bisa menyesatkan orang lain.
Sekarang ini kan zaman instan, zaman sulapan. Ada yang mulai dari bibitnya durian, batangnya durian, kulitnya pohonnya durian, rantingnya durian, daunnya durian, begitu berbuahnya mangga. Ya gimana sekolahnya SD, SMP, SMA, fakultas umum, S2-nya juga S2 umum, habis itu ikut pengajian 2 bulan terus jadi ustadz, terus jadi bilang ini halal ini haram. Coba. Nah kita ini alhamdulillah diberikan nikmat jadi orang NU sehingga dalam memahami Quran dan hadis kita ini banyak sekali punya kiai dan ulama yang secara nasab keilmuan seluruh pesantren-pesantren NU itu ketemu kemana? Kepada Sunan Ampel, Raden Rahmatullah, Sunan Ampel yang datang ke Indonesia, datang ke Nusantara pada tahun 1440. Sehingga secara nasab keilmuan nyambung semua, makanya nggak ada yang namanya pondok NU itu terus merakit bom, nggak ada. Ya alhamdulillah kita ini dibimbing, maka jadi Ansor, jadi Banser ini nawaitunya jadi santrinya para kiai. Yang keempat, nikmat jadi bangsa Indonesia. Dengan menjadi bangsa Indonesia kita ini jadi orang yang sangat nyaman. Bisa bikin acara kayak gini, bisa bikin kaderisasi, ninggalin anak, ninggalin istri tanpa khawatir ada apa-apa, tidak ada mortir yang berterbangan, tidak ada peluru nyasar. Sehingga kita bisa bikin acara seperti ini dengan riang gembira. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia. Coba sampai bikin acara kayak gini di Mesir atau di Yaman. Itu ada alumni Mesir teman saya. Di Mesir itu ada orang yang salah masukin orang ke rumah. Ketemu di masjid, ngobrol-ngobrol asik, akrab, habis itu diajak main ke rumahnya. Ternyata dia terpapar Ikhwanul Muslimin. Itu satu rumah diangkut. Nggak ada proses, nggak ada apapun, langsung dibawa ke ruang bawah tanah, sudah dihabisin, disetrum. Itu terjadi. Maka 4 pokok nikmat ini, nikmat jadi hambanya Allah, nikmat jadi umatnya Kanjeng Nabi, nikmat jadi orang NU, nikmat jadi orang Indonesia ini harus kita syukuri. Mari kita ikrarkan dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah, sehingga pelan-pelan kita bisa belajar untuk menjadi manusia yang pintar atau pandai bersyukur. Amin Allahumma. Amin. Selanjutnya sholawat serta salam mari kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita ini istiqomah dan kelak di yaumil hisab kita beserta para guru dan keluarga besar kita semuanya semoga mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya berterima kasih sekali diberi waktu di sini bisa bersilaturahmi bersama kader-kader di Lampung Timur yang saya lihat secara langsung ini perkembangannya luar biasa. Mulai dari dulu PKL sampai sekarang saya lihat rakernya tadi juga semangat. Artinya ini akan menjadi embrio yang baik untuk proses kaderisasi di Lampung Timur. Semoga semakin ke depan semakin baik. Amin. Jadi di sisa kepengurusan ini semoga seluruh program-program bisa terlaksana dan nanti ke depan kader-kadernya semakin solid, semakin baik. Yang namanya Ansor Banser itu adalah elemen kinetik, artinya sebagai motor penggerak utama dari Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu punya program, punya gawe, itu yang harus banyak bergerak, yang harus paling banyak bergerak ya Ansor ya Banser. Kenapa? Karena Ansor Banser itu adalah NU masa depan sekaligus masa depan NU. Orang kalau sudah beransor Banser jangan berpikir ke belakang lagi. Orang kalau Ansor Banser pikirannya harus ke depan karena tahapan selanjutnya adalah tinggal satu langkah, yaitu khidmah di Nahdlatul Ulama. Pikirannya juga harus pikiran ke depan. Paling tidak kita semua sebagai kader gerakan pemuda Ansor ini harus memahami bahwa Ansor Banser itu mempunyai karakter. Yang karakter ini nggak boleh ditinggal, harus hafal di luar kepala.
Sebelum saya bicara panjang lebar nanti saya akan bicara ini dulu. Mumpung belum pada ngantuk. Semoga nggak ada yang ngantuk. Amin. Kalau ngantuk ya saya akhiri. Karena apa? Karena di sana sudah ada durian yang menunggu. 4 karakter. Karakter yang pertama itu adalah karakter keislaman. Jadi yang saya bilang tadi, yang namanya Ansor Bansor itu santri. Mentalnya harus mental santri, harus islami. Ngaku kader Ansor Bansor kok sholat subuhnya jam 10 qadhaan lillahi ta'ala. Masih ada enggak ini? Ini harga yang harus dibayar. Sampai ini kader Ansor menjadi elemen kinetik di Nahdlatul Ulama. Ya harus menjadi contoh. Kader Ansor harus islami. Sing wingi-wingi rodok nakal dilereni. Orang untuk bermakna itu harus memegang tanggung jawab. Nggak mungkin orang itu akan bermakna kalau tidak memegang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang paling utama adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Itu dulu islami. Coraknya harus Islam. Yang kedua, karakter kedua adalah kepemudaan. Ansor itu pemuda, ya layaknya pemuda semangat berkobar-kobar. Jangan pemuda kayak kerupuk, kelihatannya besar disiram air habis. Pemuda kok mutungan. Ada yang mutungan ada? Baperan? Ada nggak kader Lampung Timur yang baperan? Rapat idenya nggak diterima, besok nggak mau ikut rapat lagi. Model begitu ada nggak di sini? Wongnya teko. Terus balik. Yang namanya pemuda ya layaknya pemuda. Pemuda ini adalah orang yang senantiasa haus belajar, haus ilmu. Ini pemuda. Jangan jadi pemuda yang tidak layaknya seperti pemuda. Meskipun ada Bansor yang umurnya mungkin di atas 50 tahun, karena jadi Bansor ya tetap harus muda terus. Harus muda terus, semangatnya muda. Perkara di bawah perutnya sudah tidak muda itu risiko masing-masing. Faktor umur. Yang ketiga, ini karakternya adalah karakter keumatan atau kerakyatan. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh gerakan pemuda Ansor ini harus mengandung unsur kemanfaatan bagi umat. Jangan sampai aktif di Ansor hanya untuk batu loncatan, nyalek. Batu loncatan jadi PKH. Batu loncatan jadi Bawaslu. Batu loncatan jadi KPU. Habis jadi lupa sama Ansornya. Misalnya begitu, tapi kalau ada ya alhamdulillah. Siapa tahu dengan ini Allah menurunkan malaikat menggerakkan hatinya untuk lebih baik. Amin. Kita ini Mas butuh Ansor. Ansor nggak butuh kita. Belum ada kitanya Ansor udah besar. Saya ini kalau nggak gandolan Ansor bukan apa-apa. Saya ini siapa sampai nggak kenal saya semua. Betul apa betul? Betul. Jadi sampai jangan merasa gagah. Yang gagah itu Ansornya. Begitu sampai lepas dari Ansornya hilang gagahnya. Apa menarap rabi luru telur iso. Jadi diingat-ingat. Namanya kader Ansor itu karakternya harus keumatan. Begitu dikasih rezeki lebih, berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan untuk kemaslahatan bersama. Itu nanti tambah berkah. Repot kalau kader Ansor sudah nggak percaya sama barokah. Repot. Betul atau betul? Karakter keempat adalah karakter keindonesiaan. Sudah yang namanya kader Ansor itu NKRI. Nggak bisa ditawar. Sudah. NKRI harga mati sudah nggak bisa ditawar. Kalau yang namanya dalam ubudiyah, dalam ibadah, nggak usah kenceng-kenceng, slow saja.
Slow saja. Ada yang nggak kumpul nggak usah dimarahin. Sampai ibadah ya sak mampune Mas. Sak mampune. Karena ibadah yang baik, kebaikan yang baik itu yang berkelanjutan. Sing istiqomah. Ibadah itu sak kuat jiwa, sekuatnya. Yang penting istiqomah. Bahkan keburukan menurut Imam Ghazali, keburukan yang tidak berlanjut itu lebih baik dari kebaikan yang tidak berlanjut. Kebaikan itu harus terus. Makanya harus pandai mengukur diri. Jangan lagi semangat-semangatnya tahajud malam hari 300 rakaat. Besok susah, untuk gitu terus susah. Dalam hal ubudiyah santai saja, nggak usah terlalu keras-keras. Kenapa? Ya gimana kita ini tugas kita ini dai, menyampaikan. Nggak ada tugas kita tuh wewenang ngecap orang ini nggak baik, orang ini baik, orang ini masuk surga, ini masuk neraka, nggak ada. Nabi Muhammad mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bahkan orang yang paling kita cintai saja kita tidak bisa menggaransi orang itu dapat hidayah atau mati husnul khotimah. Slow saja, nggak usah kenceng-kenceng. Dulu pernah ada zaman awal Islam itu Khawarij. Kaum Khawarij itu cikal bakal radikal. Itu pertama kali terbentuk jumlahnya 6.000 orang. Itu yang cerita Syekh Jumat, mantan mufti Mesir. Kemudian Sayyidina Ali ngutus pamannya yang namanya Sayyid Abbas untuk mendatangi mereka. Diajak dialog bahwa Quran itu tafsirnya nggak letterlock seperti yang sampean pikirkan saja. Mungkin tafsirnya orang lain juga bisa benar. Dialog macam-macam, diajak ngobrol ngalor ngidul soal agama. Akhirnya mau sadar 2.000 orang ikut balik sama Sayyidina Abbas 2.000 orang. Nggak jadi bergabung dengan Khawarij. Ditanya sama Sayyidina Ali, lah kok cuma 2.000 orang paman, yang 4.000 kemana? Bagi mereka permasalahannya bukan lagi dalil, bukan lagi tafsir. Bagi mereka permasalahannya adalah emosional, hawa nafsu. Kalau kita secara ubudiyah terlalu kencang, loh banyak sekarang faktanya orang-orang yang tadinya moh sama NU, moh tahlil, moh apa-apa itu rata-rata kalau sudah tua, apalagi sudah kerasa mau mati, itu jadi pengen jadi mendadak, pengen jadi orang ahli sunnah wal jamaah. Pikirannya simpel. Iya kalau tahlil itu tidak sampai, kalau sampai gimana? Kalau sampai gimana? Tapi karena permusuhannya terlalu kencang soal ubudiyah dengan orang-orang NU, maka dia memilih menjadi orang ahli sunnah wal jamaah tanpa NU nanti. Yang itu akhirnya diterima oleh kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang mungkin tidak suka dengan NU, tidak seirama dengan NU, atau habaib-habaib yang tidak suka dengan NU, dan faktanya terjadi. Betul apa betul? Betul. Makanya nggak usah kenceng-kenceng. Kalau belum mau ya diajak dialog alon-alon. Orang ajak kepada jalan Allah itu kan harus dengan cara yang baik. Masa kalah dengan calo bis? Kalah baik caranya dengan calo bis. Nah kecuali kalau kita ini berbicara soal NKRI. Nabi Muhammad itu tengah-tengah antara Nabi Isa dan Nabi Musa. Nabi Isa itu lembut sekali, Surabaya menungso, lembut sekali. Maka kemudian sifat kemanusiaannya itu sudah nggak begitu kelihatan. Makanya kemudian dituhankan sama orang, diagung-agungkan, dikultuskan. Ibaratnya kalau ditempelin pipi kiri gitu nggak dihindari atau ditangkis, enggak. Dikasihkan, malah yang pipi kanan juga dikasihkan. Itu Nabi Musa. Beda lagi dengan Nabi Musa, itu tegas keras, nempelin orang mati, tongkatnya dilempar jadi jalan tol yang membelah laut merah itu. Ya, tongkatnya dilempar jadi barongsai, ular besar yang makan ularnya Firaun. Bahkan saya pernah cerita di PKL saya pernah cerita ada kejadian yang namanya malaikat pencabut nyawa. Itu namanya Israel. Ada yang sudah pernah kenalan? Atau yang sudah pernah di WA? Kan ya mestinya ya caranya ya cara mencabut nyawa. Itu Nabi Musa itu didatangi sama malaikat Israel, dicabut nyawanya itu. Kaget.
tiba-tiba malaikatnya itu dipegang, ditempelin, matanya lepas. Itu sampai sowan kepada Allah Ta'ala. Lu ngopo matamu? Ditempelin Musa. Bayangkan, kan bisa bayangkan kayak apa Nabi Musa. Nah kalau kita cerita soal Nabi Muhammad, kelembutan hatinya, pemaafannya sudah sering lah. Coba kita lihat sisi tegasnya Nabi Muhammad yang tidak terima negosiasi, tidak terima permintaan maaf. Kapan itu? Ketika perjanjian Hudaybiyah hilangkan. Jadi yang namanya perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian antara kafir Quraisy dengan Kanjeng Nabi, dengan umat Islam. Salah satu poinnya sepakat gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak perang selama 10 tahun dan itu dilanggar oleh orang Quraisy. Saking takutnya ini yang minta maaf datang ke Medina. Itu pentolan utamanya namanya Abu Sufyan. Padahal Mekah Medina itu jauh sekali, sekitar 500 kilo. Itu datang. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak memaafkan. Bahkan Nabi Muhammad menyiapkan pasukan yang sangat besar untuk masuk ke Mekah. Karena tidak terjadi pertempuran, akhirnya terjadi peristiwa yang kita kenal dengan Fathul Makkah. Jadi yang namanya perjanjian suci, konsensus nasional itu tidak boleh dilanggar. Yang melanggar itu tidak ada ampun baginya. Jadi soal NKRI kalau kita beragama, ada yang begini, ada yang begitu. Selama mereka punya dalil dan tidak mesti menyesatkan umat, yuk biarkan saja. Kalau kurang baik ya bagaimana kita mendekati. Tapi soal NKRI ini nggak ada tawar menawar, karena NKRI ini utuh disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh agama, seluruh suku dari Sabang sampai Merauke. Ini menjadi konsensus nasional perjanjian suci. Maka apapun dalilnya, entah mereka datang dengan pengen merubah NKRI dengan wujud yang lain, mau pakai baju HTI apa baju PKI apa baju yang lain, urusannya ya juga lawan. Dan garda terdepan yang harus melawan adalah Ansor Banten. Tidak ada tawar menawar soal itu. Itu sahabat-sahabat. Ini karakter. Sampai kalau berkarakter itu ya Ansor. Kalau sampai tidak berkarakter itu ya pura-pura Ansor. Jadi apa namanya, yang dapat berkah dari Ansor segera dibagi-bagi zakatnya. Masalah Sayyidina Muhammad. Ini kipasnya enggak terlalu sini, bisa enggak? Ini kalau yang lemaknya banyak-banyak seperti ini enggak apa-apa. Sahabat-sahabat semua, para kiai, alim ulama yang hadir di sini yang saya muliakan. Kita mau bicara soal menjelang 1 abad Nahdlatul Ulama. Tentu ini penting sekali, saya senang sekali dengan tema diskusi ini. Karena hari ini kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melu mikir, untuk ikut berpikir, untuk berikut berjalan. Ini sudah seharusnya Ansor ini berpikir seperti itu, karena Ansor adalah motor penggerak utama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya kira tema kader, tema hal-hal semacam ini di seluruh Indonesia pertama kali yang buat adalah Lampung Timur. Ya, coba dicek aja di media sosial, sudah ada yang bikin seperti ini belum? Jadi saya nggak asal ngomong ya, saya nggak asal ngomong, mungkin Lampung Timur. Jadi begini, kita harus memahami dunia ini dari masa lalu, sehingga kita bisa bicara masa depan. Kira-kira apa yang kita persiapkan? Dunia masa lalu itu